Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pandangan strategi berbasis sumber daya dan nilai bagi para manajer yang berlatih. Luton Business School, Universitas Luton, Luton Inggris. Sebelum mempresentasikan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, saya sendiri, Rati Suciati, dengan NPM 1701020117. Kemudian yang kedua ada Mbak Susi Puspasari dengan NPM 1701020121. Kemudian yang ketiga ada Mbak Salma Safia AM dengan NPM 1701020122. Untuk presentasi yang pertama oleh saya sendiri, Rati Suciati dengan NPM 1701020117. Yang pertama ada pengantar. RBV pada dasarnya adalah pendekatan dari dalam keluar untuk mengembangkan strategi ini yang berhasil. Perusahaan bukanlah reaktor dari sekolah positioning, tetapi dapat menemukan kesuksesan strategis melalui perolehan, pengembangan, dan penyebaran dari waktu ke waktu sumber daya dan keterampilan yang langka, yang unik dalam diri mereka sendiri, atau dalam cara mereka digabungkan dengan aset lain. RBV mengklaim inspirasinya dari ekonomi mikro klasik, kecerdasan dan pengalaman manajer, dan kemampuan mereka untuk menciptakan keuntungan unik di pasar yang sulit jika bukan tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk ditiru atau bersaing, yang meletakkan dasar untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada literatur dari tampilan berbasis sumber daya. Literatur dalam RBV cukup beragam, dengan kontribusi dari berbagai perspektif, termasuk struktur dan budaya organisasi, kompetensi manajerial, kapabilitas teknologi, dan kompetensi inti. Konsekuensinya, literatur yang mendeskripsikan RBV bersifat sinkretis, dan tema sentralnya cukup sulit untuk diidentifikasi. Namun, pandangan ini secara luas melihat pemberkahan sumber daya perusahaan sebagai sumber utama opsi strategi daripada reposisi konstan dalam menghadapi pergeseran di lingkungan eksternal. Sumber daya perusahaan akan memberikan dasar untuk kelangsungan hidup dan keberhasilannya melalui waktu karena kondisi eksternal di lingkungan berubah. Dorongan utama RBV adalah kontribusi kompetensi inti sebagai aset strategis yang akan menjadi sumber berkelanjutan. Yang selanjutnya ada dorongan sentral. Dorongan sentral adalah kontribusi kompetensi inti sebagai aset strategis. Produk dan layanan baru melalui perkembangan masa depan, apapun yang mungkin terjadi di pasar, yang pada dasarnya tidak dapat diketahui. Jadi, penekanan pendekatan RBV untuk pengambilan keputusan manajemen strategis adalah pada kapabilitas strategis perusahaan daripada berusaha untuk terus-menerus memastikan kesesuaian lingkungan yang sempurna. Menurut MC Kiernan tahun 1997, tampilan berbasis sumber daya memiliki sejarah panjang. Vena kaya dapat ditelusuri dari Marshall tahun 1890, melalui Coase di tahun 1937 dan Andrews di tahun 1949 hingga Penrose di tahun 1959. Meskipun berasal dari teori mikroekonomi, tradisi telah berangkat dari kondisi mapan. Semakin berkurangnya model skala dari teori klasik perusahaan menuju dunia yang sulit untuk dimodelkan, dari aset heterogen sebagai sumber pertumbuhan dan asimetri kinerja antar perusahaan. Dari pandangan tingkat perusahaan, pendekatan RBV melihat sumber keunggulan kompetitif
yang berkelanjutan yang berasal dari kepemilikan dan penyebaran aset, strategis yang menunjukkan properti dan karakteristik tertentu yang melalui kegagalan pasar menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan yang sukses. Collis berpendapat bahwa setiap keuntungan di pasar yang mungkin dinikmati oleh sebuah perusahaan pada kenyataannya akan disaingi oleh kemampuan tingkat tinggi pesaing. Dengan demikian, kegagalan pasar dalam aset strategis akan diatasi oleh perusahaan lain yang menciptakan aset strategis mereka sendiri yang lebih baik. Ciri utama dari pandangan Collis adalah pentingnya ditempatkan pada manajemen itu sendiri sebagai aset strategis yang mendorong kemampuan beradaptasi perusahaan dan kemampuan mereka untuk mengenali peluang pasar. Kemudian satu-satunya jangka panjang batasan pada potensi pertumbuhan perusahaan adalah sumber daya manajemennya. Mahoney dan Rajendran Pandian berdasarkan Penrose, Hoffer, dan Scandal dan Grant berpendapat bahwa satu-satunya batasan jangka panjang pada potensi pertumbuhan perusahaan adalah sumber daya manajemennya. Efek Penrose, di mana perusahaan terlihat mengalami periode pertumbuhan dan perlambatan yang berurutan, dijelaskan dalam istilah kapasitas manajemen untuk mengabadikan dirinya secara cukup untuk mengejar pertumbuhan daripada mempertahankan status quo. Oliver berpendapat bahwa memperingatkan RBV sebagai satu-satunya sumber pemahaman kami tentang asimetri kinerja dan berpendapat bahwa penyebaran aset perlu dilihat dalam konteks fitur kelembagaan yang dapat membatasi kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Kritik terhadap literatur. RBV adalah upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan teori mikroekonomi klasik asli dari perusahaan untuk memeriksa fitur perilaku vital dari variabel yang tertanam di dalamnya. Pesan utama RBV adalah bahwa aset strategis pada dasarnya tidak berwujud, dan disitulah letak paradoksnya. Bagaimana manajer mengenali, mendefinisikan, dan membentuk yang tidak berwujud. RBV dan manajer. Teori ini muncul dalam banyak hal sebagai sarana hanya untuk menyediakan analisis dan penilaian ex post facto dari perusahaan yang sukses. Teori tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang bagaimana aset strategis dibuat atau dari mana asalnya dalam suatu organisasi. Lebih lanjut, teori tersebut menjelaskan organi yang berhasil dengan kekuatan pasar yang menurut definisi cenderung menjadi bagian kecil dari populasi perusahaan. Dalam arti umum, tujuan RBV adalah untuk menekankan pentingnya keragaman untuk potensi keberhasilan strategis. Akibatnya, ini sangat menunjukkan realitas ekofinalitas. Jadi, jika manajer dapat belajar dari teori bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk sukses, maka ini mungkin terbukti bermanfaat. Nah, kesimpulannya, RBV tampaknya meninggalkan sejumlah pertanyaan kunci yang belum terjawab yang mungkin membuatnya tidak efektif sebagai rubrik bagi para manajer yang berlatih. Pertanyaan tersebut adalah: 1. Apa yang menentukan aset strategis? Yang kedua, bagaimana kita mengenali aset strategis? Yang ketiga, bagaimana kita merencanakan untuk mengembangkan aset strategis tidak berwujud? Dan yang keempat, bagaimana kita menilai masa hidup aset strategis? Bagi para manajer, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang berkaitan dengan masalah fundamental kinerja bisnis dan mencontohkan pengamatan pada tahun 1994 tentang kurangnya panduan terperinci dalam literatur tentang penciptaan aset strategis. Sangat mudah untuk mengharapkan para ahli teori akademis untuk memberikan manajer dengan preskrip yang jelas untuk inisiatif bisnis yang sukses. Kemudian kontribusi akademisi harus membantu manajer. Yang pertama, klarifikasi masalah, 2, memberikan konstruksi analitis, dan yang ketiga, membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas manajerial.
Jika tercapai, ini adalah hasil nyata dan merupakan ukuran nilai kontribusi akademis. Ini adalah kriteria yang perlu dievaluasi RBV. Dalam pandangan pengamat ini, RBV gagal menemui mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.